Kota Malang merupakan kota yang menyandang gelar sebagai kota pelajar. Penyebutan tersebut tentu beralasan, yaitu dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri kokoh, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Namun, dalam cuplikan ini terdapat suatu peristiwa penting yang turut mewarnai perjalanan kisah kota Malang, dapat dijadikan landasan dari penyebutan Malang sebagai kota pelajar, yaitu dengan adanya peristiwa perjuangan melawan Belanda yang dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia Pelajar atau yang dikenal dengan TRIP. Di tengah maraknya lalu lalang kendaraan kota, terdapat beberapa monumen-monumen yang menghiasi jalanan kota yang syarat akan makna. Lantas, sejauh manakah masyarakat memahami keterkaitan antara monumen-monumen tersebut dengan peristiwa TRIP? Berikut adalah wawancara kami dengan masyarakat sekitar. Yayasan Jaya. Siapa? Yayasan Jaya. Aslinya mana? Aslinya Menggosono. Malang ya? Iya. Terus namanya siapa? Nama saya Raja Ismail. Reza Ismail. Aslinya? Ada Sari. Malang juga ya? Malang ya. Malang kota ya? Terus tahu nggak? Pernah dengar kata-kata trip nggak? Mas Trip. Trip pernah dengar nggak? Oh, ini trip tahu pernah nggak? Hah? Apa? Tiga pahlawan. Oh iya. Saya nggak banyak tahu. Setahu saya cuma misalkan ke sini yang saya pelajari itu lebih ke apa budayanya. Kalau TGB tahu nggak? TGB. Pernah dengar? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Mungkin ke IPS-nya ada di sini. Oh, Ya. IPS mungkin tahu. Apa? Bapak, namanya siapa? Amin. Asli? Asli Malang, Mbak. Iya. Tahu nggak itu monumen apa? Itu patung siapa? Bagaimana? Panglima Sudirman. Di sini itu memang isinya itu perang, ya perang memang berondo dia itu di stadion ya waktu perang lautan api di sini stadion itu tiap hari. Jawaban dari masyarakat tersebut cukup beragam. Namun, disayangkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui dengan pasti mengenai peristiwa perjuangan TRIP. Dan untuk lebih lanjut, berikut adalah ulasan yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo Budi selaku pengurus dari Museum Brawijaya. Yaitu tepatnya sampai tanggal 31 Juli 47 sampailah penyerangan di daerah Jalan Salak itu, yaitu adanya AM Trek, munculnya AM Trek. Kepemilikan Belanda pada waktu itu tanggal 31 Juli Belanda memutuskan posisi ada masuk di dalam Jalan Salak. Di situ sudah dihadang oleh pejuang-pejuang Indonesia, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Digambarkan pada waktu itu ada tank besar memasuki dan menembak secara batu buta ya menuju ke arah pasukan TRIP kocar-kacir. Nah, itu banyak yang terbunuh dan sekarang buktinya ada di makam TRIP sana. Maka didirikanlah monumen TRIP.
oleh sebelum masuk Kota Malang, banyaknya hambatan-hambatan itu pasukan divisi 7 yang ada di Malang untuk menghadang dan untuk menghindari keberhasilan Belanda masuk Malang, terjadi bumi hangus dulu. Itu strategi untuk Ya, strategi untuk menggagalkan usaha tentara Belanda masuki kota Malang. Jadi bumi hangus itu terjadi sehari sebelum Belanda memasuki kota Malang. mungkin bisa disebutkan Contoh bumi hangusnya seperti perkantoran-perkantoran yang ada di Malang, bahkan kantor Telkom, kemudian gudang amunisi yang ada di Rampal. Ya, padahal pada waktu itu gudang amunisi sangat dibutuhkan oleh pejuang kita. Karena adanya rasa buru-buru, terdesak itu, akhirnya secara membabi buta pasukan kita membakar atau membumi hangus perkantoran-perkantoran dan gudang amunisi yang ada di Malang. Ini yang tempat sentral penting itu. Karena kenapa dibakar mendahului seperti itu? Kekhawatiran pejuang Indonesia jika Belanda masuk dengan cepat maka akan dikuasai. Tapi kenyataannya Belanda dalam masuki kota Malang sangat sulit. Sangat sulit. Tokoh Hamid Rusdi adalah tokoh monumental yang ada di kota Malang. Karena saat ini tokoh Hamid Rusdi itu belum diangkat di mana-mana. Ya. Nah, pahlawan lokal. Hamid Rusdi itu adalah merupakan komandan batalion 1 Brigade 4 yang dipimpin oleh Letnan Sujono, Letnan Kolonel Sujono. Kemudian Hamid Rusdi juga menghadapi agresi militer Belanda pada tahun 48 itu Oktober 48 gitu ya. Oktober 48 Hamid Rusdi berjuang melawan Belanda di daerah Malang Utara, Malang Timur sama Malang Selatan. Pada tanggal 8 Maret 49 pada waktu itu pasukan Hamid Rusdi kan sudah mulai bergeser ke Bumiayu Wonokoyo. Tanggal 7 Hamid Rusdi karena penyebaran perjuangan Hamid Rusdi sudah sampai di sana untuk istirahat di rumah mertuanya Hamid Rusdi itu di sana itu pada tanggal 8 Maret dan tanggal 8 Maret itu juga pukul 01.00 itu Hamid Rusdi kan sudah tertangkap, malam harinya tertangkap dan jam 01.00 Hamid Rusdi dibawa ke pinggir sungai Kalianyar, di situ dibantai, dieksekusi di Kalianyar Wonokoyo. Tadi sudah ya. Lebih menyinggung ke harapan untuk pelajar saat ini dari pribadi. Masalah harapan secara pribadi, harapan saya kepada pelajar, kepada masyarakat pada umumnya, kami berharap dengan sangat kita harus mengetahui, sedikit banyak mengetahui apa sih maksud dan tujuan didirikan monumen-monumen yang ada di Malang Raya. Ya, supaya kita tahu penanaman nasionalisme itu tidak salah kaprah. Dan saya mohon kepada masyarakat itu jangan kita menjadi mayoritas dalam hal berkunjung. Mayoritas berkunjung ke museum itu bangsa Indonesia kan seumur hidup 2 kali. Bangsa Indonesia berkunjung ke museum itu seumur hidup 2 kali. Sekali yang pertama adalah pada waktu kecil masa sekolah, itu yang kedua masa tua ngantar cucu. Itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih ya.
Dari serangkaian cuplikan ini telah diperoleh pengetahuan mengenai peristiwa trip yang merupakan insiden berdarah yang diperjuangkan oleh pahlawan yang usianya bahkan masih remaja. Maka sudah sepatutnya sejarah lokal ini diangkat sebagai sarana dalam menghayati nilai-nilai nasionalis dan patriotik. Memang cukup disayangkan jika sejarah perjuangan trip ini tidak dilestarikan kepada generasi muda. Di sisi lain, kami memperoleh informasi bahwa salah satu tokoh yang turut andil dalam peristiwa tersebut kini bernasib sebagai penjual mie ayam. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan bahwa pahlawan yang berjuang demi mempertahankan kemerdekaan bangsa dengan nyawa taruhannya tidak mendapat apresiasi dan penghormatan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan adanya video ini, besar harapan kami agar memberikan manfaat dan memunggah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui dan melestarikan sejarah lokal sebagai wujud kebanggaan dan sikap nasionalis.